Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketika kita bikin rekaman ini kan siang hari ini ya, Bung Rocky, ini banyak yang nunggu-nunggu soal janji hacker itu yang akan membebaskan apa kunci-kunci, akan memberikan kunci-kunci PDNS yang dia sandra itu secara free. Tapi ini hackernya minta ya kalau bisa orang Indonesia yang apa memberikan donasi lah buat mereka gitu. Lucu ini, Pak. Ini hal yang akhirnya jadi second thought kita tuh, pikiran kedua kita. Apa nih hacker ini dari luar apa dari dalam? Iya. Kalau hacker dari luar kelihatannya bukan begitu modelnya tuh. Jadi Hmm. bisa dianggap ini hacker yang Pancasilais itu. Ya, itu istilah yang menarik. Ya. Kan akhirnya orang ahli bahasa juga mulai melihat kenapa sih hacker itu pakai grammar yang Ah. seolah-olah mewakili cara berpikir orang Indonesia itu. Iya, iya, Oke iya, iya. deh, udah kita nggak akan apa-apain tapi nyumbang lah dikit kira-kira begitu. Jadi apa namanya nih bahasa Inggrisnya apa? Hacker yang benevolent itu, hacker yang berbaik hati gitu kan. Oh iya, Jadi iya, iya, iya. sebetulnya dari segi itu pun kita bisa nilai bahwa kecurigaan orang bahwa ini ada pembocor dari dalam itu bekerja sama dengan yang di luar lalu diatur bagaimana ujungnya atau skenario diakhiri dengan cara apa. Tetapi sekali lagi kebocoran udah terjadi itu. Dan permainan ini menunjukkan bahwa kita diajari oleh si hacker, diajari cara mendecode security itu, cara bagaimana otak kita itu sebetulnya harus lebih tajam dari potensi di hack, dan yang lebih penting lagi diajarin kita untuk cara bersedekah dengan cara yang masuk akal. Itu udahlah kasihlah kami sedikit. Ini ini lucu ya karena banyak orang juga tadinya curiga ini mungkin kemungkinan melibatkan orang dalam gitu. Kalau kemungkinan orang dalam apa tujuannya begitu ya? Apa dan kemudian orang juga mulai curiga kan kemarin ini jangan-jangan ada data-data yang akan dihilangkan begitu caranya. Kalau banyak kan ada lembaga-lembaga pemerintahan yang tiba-tiba terbakar, kemudian seperti Kejaksaan Agung pada waktu dulu terbakar dan kemudian dokumen-dokumen penuntutan dan sebagainya hilang walaupun dibantah oleh kejaksaan, tapi orang tetap mencurigai yang macam itu. Kan spekulasi berkembang, mungkin oligarki yang memelihara hacker, nyawa hacker yang di dalam pemerintahan sendiri, supaya bongkar dulu, ambil dulu data mereka, hilangkan, nanti dibalikin itu. Nanti Hmm. mereka yang atur lah, tuntut berapa sih, seolah-olah ada tuntutan hacker itu supaya kelihatan betul-betul hackernya itu bukan piaraan oligarki, misalnya begitu kan. Ini Hmm. Hmm. semua hal kita mesti lihat secara Sherlock Holmes, secara berpikir Sherlock Holmes. Bahwa Connecting the sangat dot mungkin ya, juga ya itu. Bung Rocky ya. Ya, connecting the dot itu. Ya. Jadi semua hal mesti kita lihat dari perspektif konspirasi itu. Hmm. Karena pada ujungnya nggak mau dibayar, ngapain nggak dibayar itu. Terus saya bilang, iya nggak apa-apa deh, ntar gue kasih lu kunci-kuncinya lagi, itu buka-buka aja Hmm. lah. Tetapi Hmm. nanti kita satu waktu akan hack Anda lagi loh. Karena itu Hmm. ya tolong bantu-bantu. Ini semacam hacker yang lagi bekerja atas pesanan panti asuhan. Kira-kira begitu kan. Bantu-bantu tuh. Ya, ya karena konyol banget dia menyatakan ini gratis, oke pemerintah nggak apa-apa, tapi tolong lu ini ya soal teknologi dan soal sumber dayanya, pentingnya apa memperhatikan sumber daya soal teknologi seperti ini, digital semacam ini, dan kemudian dia minta bahwa ya kalau bisa lu donasi kita tinggalin nanti lewat pos ya, lu bisa kirim lewat pos. Ini aneh banget gitu, udah orang geger selama hampir setengah bulan ini geger data-data hilang dan sebagainya tiba-tiba hackernya muncul dengan semacam itu dan buat orang yang ngerti apa grammar bahasa Inggris ini grammarnya kayaknya mirip grammar orang Indonesia katanya begitu. Saya tadi bercanda loh buat saya malah justru lebih mudah dipahami ini grammarnya si hacker ini. Karena ya malum keterbatasan grammar kita gitu Bung Rocky. Ini biasanya kalau ada sandiwara Yunani itu tuh, kalau skinnya atau screen apa namanya ini playnya itu Hmm. sandiwaranya lagi sedikit macet, tiba-tiba ada badut turun dari langit-langit itu namanya Hmm. Deus Ex Machina itu yang Hmm. lalu bikin lucu-lucuan kecil di panggung Hmm. untuk memudarkan kecanggungan di panggung kan. Jadi Hmm. ini hacker juga ini berlaku sebagai Deus Ex Machina itu. Tiba-tiba turun atau keluar dari belakang layar, ngelucu sedikit, nanti dia masuk lagi itu. Supaya tak terlihat bahwa skenario sebetulnya playnya ini sandiwaranya sudah tidak mengikuti skenario, nanti disusun kembali di belakang layar tuh. Jadi kita mulai melihat makin lama orang curiga bahwa kelucuan ini sebetulnya hendak diperlihatkan oleh si hacker bahwa kayak kalian sebetulnya itu
ya udahlah kita cuma mau main-main kecil doang tuh, walaupun main-main itu berakibat panjang. Atau dia mau kasih kesan bahwa sebetulnya gue udah dibayar loh oleh para Hmm, pemesan, karena itu gue berbaik hati aja sekarang nih, hmm, hmm. supaya udah aman-aman aja deh, walaupun beberapa data udah dihapus sebetulnya. Jadi Ya, tetap ini mesti ada entah apa nih, komisi apa nih yang mesti diturunkan untuk meneliti kasus ini. Tetapi sekali lagi secara publik tetap menginginkan ada perubahan di dalam tata kelola ini nih yang disebut oleh anggota DPR sebagai bukan kelemahan tata kelola tapi kebodohan tata kelola sebetulnya itu. ya. Dan itu harus menyangkut pertanggungjawaban menteri, pertanggungjawaban kepala-kepala badan. Hmm. Iya, dan tapi soalnya menterinya kalau menurut apa channel News Asia ini minister giveaway, jadi gimana? Ya dia juga ini Pak Budi ini dia nggak tahu mau apa sebetulnya tuh. Kalau dia dilibatkan dari awal mungkin terlihat bahasa tubuhnya itu tenang, tapi tiba-tiba dia panik wah ada virus masuk, ada kunci brankas dibuka, lalu kelihatan terlihat tuyul keluar dari brankas itu bawa data-data. Kelihatannya begitu kan, mimpi mimpi digital dari sang menteri itu. Tetapi kemudian kita lihat bagaimana kemarahan publik hari-hari ini justru terbaca bahwa ini negara memang apapun mau dipermainkan, mau ini disogok oleh oligarki, negara ini akhirnya bisa ditembus dengan segala macam cara. Kayak itu intinya tuh. Jadi lesson learn-nya adalah bahwa keamanan digital, keamanan data kita itu, bahwa kita hidup di dalam dunia data sebetulnya, dan data itu adalah DNA terakhir dalam demokrasi itu tidak aman lagi itu. Mau dipermainkan kayak mau diambil oleh siapa, dibocorin dari dalam, atau betul ada kecanggihan apa namanya software baru untuk mengintai proposal-proposal digital di kita itu. Semua itu menunjukkan bahwa kita belum mampu untuk bahkan menjadi smart di bidang digital tuh. Ya, ya kan Pak Jokowi juga selalu bicara soal digitalisasi. Begitu Pak Luhut kan juga selalu yang berkaitan untuk Pak Luhut kan menyatakan tidak apa menganggap bahwa OTT itu malah bikin mempermalukan negara kata dia dengan sistem e-katalog dan sebagainya yang itu berarti digitalisasi itu sebenarnya bisa korupsi bisa ditekan. Tapi kalau manusia yang seperti Indonesia mau dibikin alat yang canggih seperti apapun tetap aja. Ya, ya apapun itu keterangan birokrasi kan dia ransomware itu bekerja lebih cepat dari Ya, komputasi yang ada di semua departemen. Lalu tiba-tiba apa fasilitas untuk mengunci itu apa namanya brain lock apa segala macam itu. Itu kan perkembangan per detik itu kemampuan komputasi kita ya, makin lama memerlukan energi besar itu menghidupkan 24 jam tuh. Apalagi IT mutakhir itu kan konsumsi energi tinggi sekali. Jadi sebetulnya kita mesti lihat juga ini sebagai persiapan kita untuk menyediakan energi yang betul-betul gigantik untuk membackup keperluan lalu lintas data kita kan. Ini kalau cuma soal nikel semacam uh, apa namanya baterai-baterai yang sebetulnya udah pasca digital itu sebentar lagi habis. Jadi ini juga pesan supaya kita mempersiapkan energi untuk membackup startup artificial intelligence yang 24 jam mengkonsumsi energi banyak tuh. Jadi sekali lagi ini satu paket berpikir bahwa ada ketidakamanan security. Kalau kita mau update keamanan itu, kita mesti punya energi, sumber energi yang betul-betul juga tersedia secara masif kan. hmm, Jadi sekali lagi ini satu paket untuk memperlihatkan bahwa Pak Prabowo nanti harus hitung semua ini, hubungan ya. antara food industry, hubungan antara energy policies, dan hubungan antara global security itu mesti jadi utama di dalam kabinet. Ya, nah saya kira ya ini juga satu pelajaran yang berharga dari kita ini secanggih apapun ya peralatan yang ada pada kita atau sebaik apapun sebesar apapun anggaran yang disediakan, tapi kalau mentalitas bangsanya yang rusak, mentalitas orangnya rusak ya bermasalah karena seperti dikatakan dari Ibu Sri Mulyani pemerintah menyediakan misalnya sampai 700-an miliar untuk itu. Tapi kemudian para ahli IT menemukan fakta bahwa ini peralatan-peralatannya menggunakan dari Microsoft yang gratisan. Yo bayangkan apa yang ini kan berarti mau apa ya mentalitas bangsanya yang rusak sebenarnya. Tetap ada man behind the gun, tetap ada brain behind the man, dan Hmm. sebetulnya itu intinya kan. Jadi kalau kemampuan kita untuk menghidupkan kritisisme, kemampuan kita untuk menghidupkan percakapan yang rasional diaktifkan, maka seluruh negeri ini sebetulnya bisa membackup sistem itu.
Tapi kan kita dilarang untuk berpikir kritis, kita dilarang untuk memakai otak secara maksimal kan. Apalagi buzzer-buzzer yang disewa oleh negara itu membungkam semua perspektif dan hanya boleh berpikir sesuai dengan apa yang dihasilkan melalui lembaga survei. Jadi secara sosiokognitif kita tidak dimungkinkan untuk berpikir lebih canggih dari spider-spider Hmm. teknologi yang memasang jaring-jaring digital untuk menangkap informasi kan. Jadi Ya. sekali lagi brainware kita itu sangat kurang sehingga si ransomware itu dengan mudah untuk mengakalin kita. Nah sekali lagi ini satu perspektif untuk memperlihatkan bahwa bangsa yang berpikir itu adalah bangsa yang tahan terhadap semua serangan. Nah kita Ya. bukan bangsa yang berpikir karena Hmm. kita bangsa yang dimanjakan oleh karbohidrat, dimanjakan oleh BLT, dimanjakan oleh segala macam janji di komputer Pak Jokowi. Yes, dan saya kira kita tidak tahu apakah kita harus mengucapkan terima kasih kepada para hacker ini. Iya, kita anggap aja bahwa si hacker ini mengerti bahwa perasaan bangsa Indonesia eh, lagi lagi eh, lagi miris tuh karena berbagai macam kesulitan tiba-tiba muncul di akhir pemerintahan Pak Jokowi. Lalu si Ya, hacker bilang, udahlah, jangan gue tambahin dulu betul. beban-beban buat masyarakat Indonesia. Jadi dia berbaik hati pada bangsa Indonesia. Ah, itulah hacker yang Pancasilais. Ya, karena saya kira dia baca berita juga bahwa utangnya banyak nih, APBN mulai berat. Kalau gue tambahin tebusan sampai 8 juta US dollar ini makin makin mungkin berat dan bang dia mungkin lihatnya bukan pemerintahan Bung Rocky, tapi dia kasihan dengan rakyat Indonesia. Nah, itu yang mesti kita anggap bahwa nih hacker ini dia mengerti bahwa kita lagi banyak beban tuh dan Yes. yang menonton kelakuan si hacker ini mungkin lagi uh, lagi ketawa-ketawa di luar negeri. Gila tuh hacker ini baru pertama kali ada hacker yang benevolent yang mau justru membantu orang yang orang yang dia kerjain itu. Yes, oke, baik, makasih Bung Rocky ya. Eh, kembali ke nol. Yes.